Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ikhwatul iman, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kajian ilmu, majelis ilmu yang insyaallah akan memberikan kita manfaat, akan mengangkat derajat kita di dunia, lebih-lebih nanti derajat di akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu di kajian fikih kita telah membahas tentang hal-hal yang makruh kita kerjakan dalam sholat. Sudah kita bahas satu persatu, sudah kita perincikan satu persatu tentang makruh dikerjakan dalam sholat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkara yang membatalkan sholat. Kita akan membahas pekerjaan atau gerakan yang bisa membatalkan sholat. Artinya sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah dan harus dia harus dia ulangi sholatnya. Dan ini harus diperhatikan para pendengar yang Allah Subhanahu wa taala, karena kita sholat yaitu agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita ketahui bahwasanya sholat adalah wajib, fardu ain bagi seluruh manusia, dan sholat tidak akan jatuh kewajibannya sebelum orang tersebut atau muslim tersebut telah mengerjakan sholat dengan menunaikan seluruh syaratnya, rukunnya dan wajibnya. Apabila tidak dia kerjakan atau dia lalaikan kewajiban dan syarat dan rukunnya, maka sholatnya menjadi batal. Lalu apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Di kitab ini dijelaskan ada sekitar 7 perkara atau 7 poin hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah tarku ruknin min arkaniha athna as-shalah in lam yatadarakahu athna as-shalah au ba'daha biqalil, yaitu kita meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat. Kita meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat. Kita meninggalkan dengan sengaja ataupun lupa. Ya, ataupun lupa. Illam yatadarakahu athna as-shalah. Yang mana rukun tersebut kita tidak bisa mengejarnya setelah ketinggalan dari rukun tersebut. Maksudnya adalah contoh, Al-Fatihah adalah termasuk rukun sholat. Ketika kita takbiratul ihram atau sholat sendirian, ya, takbiratul ihram setelah membaca doa istiftah, kemudian kita membaca Al-Fatihah. Subhanallah, kita lupa membaca Al-Fatihah. Baru keingat ketika kita ingin ruku. Baru kita ingat bahwasanya kita lupa belum membaca Al-Fatihah ketika kita hendak ruku. Maka ketika itu dia harus mengulangi Al-Fatihahnya. Harus dia membaca Al-Fatihah dari awal. Karena apa?
Karena dia meninggalkan rukun yang mana rukun tersebut bisa dia kejar. Kalau itu tidak masalah ya, kalau itu tidak masalah, tidak membatalkan. Tapi kalau seandainya dia lupa ya, dia lupa membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, dan baru ingat ketika ruku. Ya, baru ingat ketika ruku. Dia sudah ruku, dia baru ingat kalau seandainya dia tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya menjadi batal. Maka sholatnya menjadi batal karena membaca Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah liqaulihi lil musii salatuhu wa qad taraka tuma'ninata wal i'tidala wa huma ruknan, yaitu sabda Nabi SAW kepada seseorang laki-laki yang dia sholat tapi sholatnya salah. Karena apa? Karena meninggalkan rukun, yaitu tuma'ninah dan i'tidal. Karena tuma'ninah dan i'tidal adalah termasuk salah satu dari rukun sholat. Apa yang dikatakan Nabi SAW kepada orang tersebut? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kata Nabi. Kata Nabi SAW ketika laki-laki tersebut selesai sholat, bertemu dengan Nabi, kata Nabi, kembalilah kamu sholat lagi. Sungguhnya kamu belum sholat. Artinya sholatmu belum sempurna. Karena apa? Meninggalkan rukun, yaitu tuma'ninah dan i'tidal. Pendengar dari Allah Subhanahu wa taala, tuma'ninah dan i'tidal adalah yang sering bahkan orang kadang lalai mengerjakan atau meninggalkan tuma'ninah. Tuma'ninah itu. Apa itu tuma'ninah? Yaitu berdiam sejenak ketika ruku, i'tidal, kemudian sujud dan duduk antara dua sujud, yaitu diam sejenak. Jangan terlalu cepat-cepat ya. Jangan terlalu cepat-cepat kita mengerjakan rukun sholat itu, yaitu seperti ruku. Jangan seperti, kalau istilahnya ya, jangan seperti ayam mematuk makanan, cepat sekali. Rukunya mungkin nggak sampai berapa detik, nggak sampai 2 detik, langsung berdiri. Kemudian langsung seperti itu. Yang biasanya ini dikerjakan ketika sholat taraweh ya, pengen cepat selesai, akhirnya meninggalkan rukun, yaitu tuma'ninah. Intinya adalah rukun, kalau dia meninggalkan rukun sholat sengaja ataupun lupa rukun, maka sholatnya harus diulangi karena sholatnya batal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang membatalkan sholat adalah al-aklu wasyurb, yaitu makan dan minum. Sebenarnya sih masa ada orang sholat makan dan minum? Ya kalau orang tidak tahu bisa saja dia membawa botol, kemudian dia haus karena mungkin sholatnya kelamaan, kemudian dia minum, maka sholatnya menjadi batal. Atau sholat dengan makan, mungkin makan permen ya, atau mungkin permen karet dan sebagainya, manisan atau apalah itu. Apabila dia bawa ke dalam sholat, maka sholatnya menjadi batal ya, sholatnya menjadi batal. Mungkin minum jus, susu kurma mungkin ya. Mungkin biasanya orang kalau sholat taraweh yang bacaannya panjang-panjang, mungkin ada beberapa dari kaum muslimin menyediakan minum ya. Minum tersebut bukan ketika sholat dia minum, tidak, tapi ketika selesai dari 2 rakaat taraweh, selesai salam dia minum, istirahat, kemudian dia melanjutkan sholatnya. Adapun kalau ketika dalam sholat, maka tidak boleh dia makan dan minum, akan menjadi batal. Kalau dia disengaja, batal sholatnya. Apa kata Nabi SAW? Dalilnya adalah hadis yang oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, inna fis salati la syughla. Sesungguhnya sholat ini adalah sibuk. Sholat itu adalah harus selalu menyibukkan dengan dengan ibadah atau gerakan bacaan sholat. Jangan sampai disibukkan dengan hal-hal yang lain. Entah itu dengan ucapan, entah itu dengan perbuatan, gerakan dan yang lainnya. Selain gerakan sholat dan bacaan sholat, kita harus tinggalkan. Terutama apalagi adalah makan dan minum. Maka harus ditinggalkan. Nah, ketika sholat ya sudah.
Kalau seandainya di dalam mulut masih ada sisa makanan sebelum sholat, ya kita harus kumur-kumur, karena di sunnah kita ketika berwudu adalah sunnahnya harus kumur-kumur. Agar apa? Agar sisa makanan diantaranya adalah agar sisa makanan keluar dan tidak ada sisa makanan dalam mulut kita. Kalau memang masih banyak makanan, ya selesaikan dulu lah makan. Selesaikan dulu makan. Kalau seandainya pengen minum, selesaikan dulu minumnya agar tidak ke bawah dalam sholat. Kemudian yang ketiga yang membatalkan sholat adalah al-kalamu li ghairi islahiha, yaitu berbicara kecuali berbicara untuk membenarkan sholat. Ya, semua ucapan, perkataan yang disengaja selain dari bacaan sholat itu adalah membatalkan sholat. Ya, ucapan apapun itu kecuali nanti ada beberapa yang boleh dikerjakan. Itu apabila kita ucapkan dengan sengaja maka membatalkan sholat. Kalau seandainya kita ditanya oleh temannya, kita ditanya oleh teman, kemudian kita lagi sholat nih, ditanya di mana HP, kemudian dia langsung menjawab ada di lemari tuh, nah, jelas batal sholatnya. Karena apa? Itu di luar dari bacaan sholat dan itu disengaja. Apalagi kalau seandainya juga dipanggil orang tua, nggak panggil orang tua, kita lagi sholat wajib, ya dipanggil orang tua, kemudian dijawab, iya mah, lagi sholat nih, batal sholatnya, harus diulangi dari awal. Apa dalilnya? Yaitu dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qumu lillahi qanitin, adalah hendaklah kita mendirikan sholat itu adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk dalam mengerjakan sholat. Jangan sampai kita menyibukkan diri atau tersibukkan dengan perkara yang lain. Kemudian waqali Rasulullah SAW, dan juga hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, kata Nabi, sesungguhnya salat ini, yaitu salat fardu, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak boleh dimasukkan ke dalam salat itu adalah perkataan atau ucapan manusia yang tidak ada hubungannya dengan salat. Enggak boleh. Ucapan apapun itu tidak boleh kita memasukkan perkataan ataupun ucapan yang di luar dari bacaan sholat ke dalam sholat. Kalau kita mengucapkan dengan sengaja maka batal sholatnya. Tapi di sini ada penjelasan, ya, ada pengecualian. Kalau seandainya ucapan tersebut ingin menegur imam, kalau seandainya imam salah, atau ketika bacaan imam salah, maka kita tegur. Kalau seandainya bacaan jahar, ya, bacaan yang keras, ketika membaca ayat salah bacaan imam, maka makmum yang menegurnya, dan itu boleh. Ya, itu boleh. Seandainya imam membaca surat, kemudian lupa mungkin imam nih melanjutkan ayat, lupa, daripada sholatnya rusak, makmum yang membenarkan bacaan imam, maka ketika itu ucapan itu adalah diperbolehkan. Atau imam salah dalam gerakan sholat, ya, yang seharusnya dia ruku, dia langsung sujud, contoh, ya, dia seharusnya setelah dia membaca surat seharusnya dia ruku, tapi dia langsung sujud, maka makmum harus membaca subhanallah. Kalau yang laki-laki, ya, subhanallah, maka ucapan itu tidak membatalkan sholat. Karena apa? Untuk membenarkan imam dalam gerakan sholat, ya, dalam gerakan sholat. Karena itu pernah ada hadis Nabi SAW, hadis yang sangat terkenal, yaitu hadis Dulyadain, ya, seorang sahabat yang dijuluki Dulyadain, yaitu memiliki dua tangan. Artinya apa? Karena sahabat tersebut tangannya panjang sekali. Itu ketika Nabi Muhammad SAW, ada yang mengatakan sholat duhur, ada yang mengatakan sholat isya. Nabi Muhammad SAW sholat isya ini 2 rakaat, kemudian salam. Para sahabat juga bingung, loh,
ini Nabi SAW kenapa kok sholat 2 rakaat? Yang biasanya kan 4 rakaat. Apa jangan-jangan ada wahyu baru mensyariatkan atau mengatakan sholat isya ada 2 rakaat? Kemudian diliadain sahabat Nabi ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kamu mengqashar sholat? Apakah kamu lupa, kata Nabi, kata diliadain. Akhirnya apa? Akhirnya ketika itu Nabi Muhammad SAW mendengar ucapan ini, Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah perkataan diliadain ini benar bahwasanya sholatku salah? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW melengkapi atau menyempurnakan sholatnya, yaitu rakaat ketiga dan rakaat keempat tanpa mengulangi sholatnya. Dan perkataan itu tidak membatalkan sholat atau tidak membatalkan jamaah. Artinya adalah apa? Apabila perkataan tersebut ya atau ucapan tersebut tidak untuk kepentingan sholat, maka tidak mengapa, maka tidak membatalkan sholat. Tapi apabila ucapan tersebut atau gerakan tersebut di luar dari kemaslahatan sholat atau di luar dari bacaan dan gerakan sholat, maka sholatnya menjadi batal. Nah, kemudian hal yang membatalkan sholat yang keempat adalah ad-dhahiku wa huwa al-qahqahatu la tabassum. Hal yang membatalkan sholat adalah ad-dhahik, ketawa ya. Ketawa yang terbahak sampai mengeluarkan suara. Itu batal sholatnya. Kalau dia mengerjakan dengan sengaja, ketika ada orang atau ada sesuatu yang membuatnya ketawa, kemudian dia ketawa dengan mengeluarkan suara, maka sholatnya menjadi batal. Dan ini adalah ijma'. Faqad ajma'al muslimuna ala butlani sholati man dhahika qahqahata fiha. Ijma' para ulama menjelaskan bahwasanya sholatnya batal apabila seseorang dalam sholatnya dia tertawa sampai mengeluarkan suara, tertawa yang terbahak-bahak, ya, tawa berbahak-bahak. Sampai ada sebagian ulama, hatta inna ba'da ahlul ilm, bahkan sebagian ulama berpendapat yara butlanu wudu'ihi aidan. Bahkan sebagian para ulama itu memberikan sebuah pendapat wudunya juga ikut batal. Ya, ketika dia sholat kemudian dia ketawa dengan ketawa yang terbahak-bahak, sholatnya ikut wudunya ikut batal. Maka juga harus perhatikan nih, jangan sampai kita apalagi menggampangkan hal yang seperti ini. Ketika dalam sholat ketawa, tapi kalau seandainya senyum boleh. Ya, senyum tidak membatalkan sholat. Tapi kalau seandainya senyum terus menerus sampai membubarkan pikiran tentang kehusuan dalam sholat, maka juga termasuk hal yang makruh. Bahkan juga menjadi membatalkan sholat kalau seandainya terus menerus. Akhirnya menyibukkan diri dengan hal yang membuat dia tersenyum terus. Itu bisa saja membatalkan sholat. Tapi kalau seandainya tersenyum biasa, dia melihat sesuatu yang sekilas saja dia tersenyum, maka tidak membatalkan sholat. Apa dalilnya? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Sunan Al-Kubra. Nabi SAW bersabda, la yaqta'us salatal kashar walakin yaqta'uha al-qahqahatu. Kata Nabi, la yaqta'us salatul kashar, bahwasanya salat itu tidak menjadi batal dengan senyuman. Artinya senyuman itu tidak membuat salat menjadi batal. Salat seseorang menjadi batal karena senyuman, tidak. Walakin yaqta'uha al-qahqahatu, tapi yang menjadikan batal adalah al-qahqahah, yaitu ketawa sampai mengeluarkan suara atau ketawa yang terbahak. Itu yang membatalkan sholat. Kemudian yang membatalkan sholat yang kelima
adalah al-amalul katsir limunafatihi lil ibadah, yaitu banyak gerak ya, banyak gerak dalam sholat, dikit-dikit garuk, dikit-dikit garuk. Ini gerakannya banyak di luar dari gerakan sholat. Ya, di gerakan ini sampai kita nggak bisa membedakan dia tuh lagi sholat apa lagi main-main nih, gitu ya. Itu karena gerakannya banyak, batal sholatnya. Apalagi gerakannya adalah sambil main-main. Nanti ketika sholat apa? Megang temannya. Nanti ketika sujud apa? Mengambil sesuatu dan seterusnya. Artinya gerakan-gerakan yang banyak yang di luar dari darurat dan juga gerakan sholat, maka sholatnya menjadi batal. Atau wa insyighalul qalbi wal a'dha'i bi ghairi shalah, atau menyibukkan diri, menyibukkan hati dan anggota badan selain sholat. Dari awal dari takbiratul ihram sampai akhir pikirannya bukan sholat, pikirannya kemana-mana. Itu juga bisa menyebabkan batal sholatnya ya, batal sholatnya. Atau juga anggota badan kita dari takbiratul ihram sampai salam ada aja yang dikerjakan. Entah itu main-main dengan jam tangannya, atau main-main dengan cincinnya. Banyak sekali yang dia kerjakan. Atau dia selalu merapikan rambutnya, mungkin rambutnya yang panjang takut rusak kali ya. Akhirnya apa? Akhirnya gerakan-gerakan tersebut bisa membuat sholatnya menjadi batal. Karena banyak gerakan yang dia kerjakan selain gerakan sholat. Amalul yasir ka islahi imamatihi au taqaddumu khutwatin ila as-saffi lisaddil furjah au maddi yadihi ila syai' harakatan wahidah fala tabtulu sholatu bihi. Tetapi kalau seandainya gerakan yang sedikit, yang sekedarnya saja, seperti dia membenarkan surbannya ya, contohnya kalau seandainya surbannya jatuh dia ambil kemudian dia pakai. Atau mungkin kopiahnya jatuh ketika dia sujud, kopiahnya jatuh lepas, dia ambil. Itu tidak masalah, tidak membatalkan. Atau taqaddumu khutwatin ila shaffi li fadil furjah, atau seandainya dia ada di shaf kedua, dia lagi jadi makmum, ada di shaf kedua. Kemudian salah seorang dari shaf pertama batal salatnya, akhirnya dia mundur. Maka di shaf yang kedua ini maju untuk apa? Untuk memenuhi shaf yang kosong tadi. Maka jalannya dia dari shaf pertama ke shaf yang kedua ke shaf yang pertama itu tidak membatalkan salat. Ya. Au maddi yadi ila syai', atau dia menghalangi orang yang yang jalan di depannya. Ya. Malah di depannya juga dia tidak membatalkan, dihalangi dengan tangannya seandainya. Maka gerakan itu tidak membatalkan sholat. Atau dia mengambil sesuatu ya, apanya yang jatuh, atau hal-hal yang berharga yang jatuh, kemudian dia ambil lagi taruh di tempatnya, maka tidak mengapa. Harakatan wahidah, tapi dengan gerakan yang sekedarnya saja, bukan gerakan yang banyak. Ya, bukan gerakan yang banyak. Kalau gerakan yang banyak sampai dia memalingkan dari sholat dan itu disengaja, bisa batal sholatnya. Tapi kalau gerakan sekedarnya saja, karena memang kebutuhannya hanya itu saja, maka tidak sampai membatalkan sholat. Lima sahha anhu, dalilnya apa? Ada dalil yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi SAW annahu rafa'a umamata wa wada'aha wa huwa fi sholati ya ummun nas. Ya, bahwasanya Nabi SAW pernah menjadi imam, dan Nabi SAW membawa Umamah adalah cucu Nabi, yaitu Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah SAW, binti Rasulullah, yaitu Umamah adalah anaknya Zainab, dan Zainab adalah putri Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW membawa Umamah, ya masih kecil. Nabi SAW
pernah artinya mengangkat Umamah ketika nangis, diangkat sama Nabi ketika Nabi lagi sholat, digendong. Ketika sujud ditaruh lagi. Kemudian Nabi SAW melanjutkan gerakan sholat. Dan gerakan Nabi adalah tidak membatalkan sholat. Karena apa? Karena hal yang sekedarnya saja. Hal yang sekedarnya saja, dan juga ada darurat, yaitu karena nangis, ya. Karena nangis diambil sama Nabi SAW, digendong. Kemudian ketika sujud atau ruku ditaruh sama Nabi SAW, dan Nabi SAW melanjutkan gerakan-gerakan sholat seterusnya. Nah, kemudian yang membatalkan sholat yang berikutnya adalah ziyadatu mithli sholati sahwan ka yusalli dhuhra thamaniyah. Ini biasanya orang mungkin gak niat sholat kali, dia paksa untuk sholat akhirnya hancur. Yaitu apa? Ziyadatu mithli sholati sahwan. Dia mengerjakan rakaat sholat, menambah rakaat sholat sampai jumlah sholat pada aslinya. Artinya apa? Ketika dia sholat duhur yang seharusnya 4 rakaat, tapi dia sholat sampai 8 rakaat. Ini sudah kenemanan. Walaupun dia lupa, dia kerjakan lupa, Ustaz, sholatnya batal. Harus diulangi dari awal. Awil maghrib sittan, atau sholat maghrib yang seharusnya 3 rakaat dia kerjakan berapa? 6 rakaat karena lupa. Awil subah arba'an, atau sholat subuh yang seharusnya 2 dia kerjakan 4 rakaat. Lianna sahwahu al-kabir ila haddi ay yazida fi sholati mithlaha dalilun ala adami khusyu'ihi. Karena dengan keadaan yang seperti itu menunjukkan bahwasanya dia sudah tidak khusyuk sholatnya. Dia sudah tidak fokus sama sholatnya. Akhirnya apa? Menambah rakaat yang sangat jauh pada yang seharusnya. Maka sholatnya menjadi batal. Ya, menjadi batal. Pendengar yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita belajar tentang, harus tahu hal-hal yang membatalkan sholat itu agar kita benar-benar sholat ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat tidak tahu aturannya, tidak tahu hal yang membatalkan sholat, akhirnya kita mengerjakan hal yang membatalkan sholat, ya percuma kita sholatnya. Maka kita dituntut untuk mencari tahu apa sih yang bisa membatalkan sholat, ya kita harus mengetahui. Karena sholat adalah maklum minad dini bid-darurah, adalah suatu syariat yang kita wajib tahu. Tidak ada alasan kita tidak tahu. Itu hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian hal yang membatalkan sholat yang terakhir adalah dzikru sholatin qablaha. Dzikru sholatin qablaha ka'ayyadkhula fil asri wa yadhkura annahu ma shalla adh-dhuhr. Yaitu dia lupa mengerjakan sholat sebelumnya. Contoh, dia sholat asar, dia lagi sholat asar nih, Allahu Akbar. Kemudian di pertengahan sholat dia ingat bahwasanya dia belum sholat duhur. Yang mana sholat duhur adalah sholat yang lebih dahulu dia kerjakan sebelum sholat asar. Maka sholatnya batal, sholat asarnya tadi batal. Dia harus membatalkan sholatnya, kemudian dia sholat duhur terlebih dahulu. Sholat duhur terlebih dahulu. Fa innal asra tabtulu hatta yusalli dhuhr. Bahwasanya salat asarnya tadi batal sampai dia melaksanakan salat duhur. Id tartibu baina shalawatil khams fardun liwurudiha 'anis syari' murattaban fardan ba'da fardin. Karena tertib dalam salat, artinya waktu-waktu sholat, artinya urutan sholat itu fardu, hal yang wajib. Karena turunnya waktu sholat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir, itu adalah termasuk fardu. Maka jangan sampai sholat yang seharusnya dia kerjakan terlebih dahulu tapi dia akhirkan, maka itu menjadikan sholat yang dia kerjakan ketika itu menjadi batal. Seperti yang Anda contohkan tadi,
ketika dia sholat asar, dia baru ingat kalau dia belum sholat duhur, maka dia harus membatalkan sholat asarnya, kemudian sholat duhur terlebih dahulu. Setelah itu dia sholat asar. Itu biasanya sering terjadi ketika dia musafir, ya. Ketika dia musafir atau lagi safar perjalanan jauh, biasanya itu bisa terjadi seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang boleh yang bisa membatalkan sholat. Ya, bisa membatalkan sholat itu ada 7. Yang perlu yang Ana sampaikan adalah hal-hal yang membatalkan sholat itu harus selalu kita ingat, ya. Harus selalu kita ingat, harus kita memiliki peraturan dalam sholat. Itu adalah peraturan ini adalah dari Allah dan Rasulnya, ya, dari Allah dan Rasulnya. Peraturan tentang sholat itu dari Allah dan Rasulnya. Maka setiap muslim itu harus mengetahui aturan dalam sholat, apa syaratnya, kemudian hal-hal yang membatalkan dalam sholat, rukun sholat, wajib sholat, itu kita harus mengetahuinya. Karena jangan sampai kita sholat tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percuma kita sholat. Percuma kita sholat kalau seandainya ada hal-hal yang kita kerjakan menyebabkan sholat kita menjadi batal. Baik, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini, yaitu tentang hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas hal-hal yang boleh dia kerjakan dalam sholat, walaupun gerakan tersebut atau pekerjaan tersebut di luar dari gerakan sholat, tapi boleh dia kerjakan. Insyaallah pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas tentang itu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada pertanyaan boleh langsung menjapri atau menghubungi nomor yang sudah disediakan di bawah itu, yang sudah disediakan oleh official kami. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون